Pernah nggak lo ngerasa kalau hidup ini kayak permainan yang aturannya nggak pernah dikasih tahu ke lo, rulesnya kita nggak tahu. Lo kerja terus tiap hari, kerja keras, tapi rasanya tabungan lo segitu-gitu aja. Seolah ada yang bocor di dompet lo. Banyak yang mikir soal ekonomi itu cuma soal grafik, soal angka yang membosankan. Padahal ada hal lain di balik itu. Kata ekonomi punya akar yang sangat membumi, berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia. Dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos berarti aturan atau manajemen. Jadi ekonomi sebenarnya adalah seni atau aturan dalam mengelola rumah tangga kita sendiri. Selamat datang di channel Nilai Tambah, kita akan bedah dunia lewat kacamata ekonomi. Inti masalah manusia itu cuma satu, dan ini alasan kenapa ilmu ekonomi itu ada, yaitu scarcity atau kelangkaan. Keinginan kita sebagai manusia itu nggak ada batasnya, tapi sumber daya yang ada di bumi ini sangat terbatas. Kalau lo punya lampu ajaib yang bisa ngabulin semua kemauan lo secara instan, ekonomi nggak akan pernah ada. Karena dunia nggak menyediakan semuanya secara cuma-cuma. Lo dipaksa untuk satu hal, yaitu memilih. Dan setiap pilihan yang lo ambil, selalu ada harga tersembunyi yang harus lo bayar. Nah, dalam ekonomi, hal ini disebut dengan opportunity cost atau biaya peluang. Saat lo milih nongkrong hari ini, harganya adalah produktivitas yang lo korbankan untuk masa depan lo. Gak ada yang namanya makan siang gratis, kecuali MBG. Segala sesuatu adalah pertukaran nilai. Coba kita mundur ke tahun 1776 saat Adam Smith menulis buku berjudul The Wealth of Nations. Adam Smith memperkenalkan konsep yang kita sebut dengan paradoks nilai atau paradoks antara air dan berlian. Kenapa air yang esensial buat hidup harganya murah, tetapi berlian yang nggak penting tetapi harganya mahal? Jawabannya adalah kelangkaan itu tadi. Nilai ditentukan oleh tingkat kelangkaan, bukan sekedar kegunaan atau fungsi. Dari pemahaman inilah sistem kapitalisme tumbuh, di mana pasar menentukan siapa yang dapat apa. Nah, Karl Marx muncul dengan kritik yang pedas. Dia melihat ekonomi sebagai pertempuran kelas. Marx bertanya, siapa sih yang sebenarnya berhak atas nilai dari keringat para pekerja? Perdebatan Smith dan Marx ini bukan cuma sejarah, ini adalah akar cara lo bekerja dan dibayar hari ini. Ekonomi sebenarnya adalah mesin besar yang digerakkan oleh satu hal, yaitu insentif. Manusia akan selalu bergerak mengejar imbalan, baik itu uang, kenyamanan, maupun status sosial. Dulu nenek moyang kita bertukar nilai lewat barter, tetapi sejarah mencatat kegagalannya. Masalahnya adalah coincidence of wants. Susah nyari orang yang butuh apa yang lo punya di saat yang tepat. Maka lahirlah teknologi bernama uang, alat bantu untuk memudahkan perpindahan atau pertukaran nilai. Tapi masalah muncul lagi saat manusia mulai menyembah wadahnya, menyembah uang kertas daripada isinya atau nilai dari uang itu. Di sistem modern ada perampok daya beli yang namanya inflasi, pajak tersembunyi bagi orang-orang yang nggak paham. Paham sejarah ini penting karena ekonomi bukan soal rajin nabung, tapi soal bagaimana cerdiknya kita memindahkan nilai. Di era digital sekarang, kelangkaan itu bergeser lagi. Sekarang yang paling mahal bukan lagi tanah, tetapi atensi. Ekonomi atensi adalah tempat di mana waktu lo diperebutkan oleh algoritma raksasa setiap detiknya. Kalau lo nggak punya strategi, lo cuma bakal jadi target pasar, bukan pemain di sistem ini. Ingat prinsip leverage atau daya ungkit? Orang cerdik paham cara kerja sistem, bukan cuma instruksi. Ekonomi adalah seni mengelola kekecewaan untuk mencapai kepuasan maksimal di tengah keterbatasan.
Banyak dari kita menyalahkan keadaan, padahal kita sendiri nggak paham dasar ekonominya. Harga adalah apa yang lu bayar, nilai adalah apa yang lu dapat. Jangan pernah tertukar. Ekonomi mengajarkan kita tentang skala prioritas, mana yang mendesak, mana yang penting. Kegagalan dalam memahami ekonomi adalah alasan kenapa orang pintar sekalipun bisa terjebak utang. Karena setiap keputusan lu, dari beli kopi sampai nyicil rumah, adalah keputusan ekonomi. Jangan biarkan ketidaktahuan lu menjadi keuntungan bagi orang lain yang lebih paham aturan mainnya. Setiap krisis ekonomi dalam sejarah selalu diikuti dengan perpindahan kekayaan yang masif. Kekayaan itu nggak hilang, dia cuma pindah dari yang panik ke mereka yang punya strategi. Belajar ekonomi adalah cara paling cerdik untuk memerdekakan diri dari keterbatasan finansial. Nggak perlu jadi ahli matematika, cukup jadi manusia yang pintar membaca situasi dan insentif. Gunakan nalar lu untuk menciptakan nilai tambah yang nggak bisa digantikan algoritma manapun. Tanpa pemahaman sejarah ekonomi, lu cuma bakal muter-muter di roda hamster yang sama. Kebebasan finansial dimulai dari kebebasan berpikir secara ekonomi. Jadilah subjek dalam ekonomi lu sendiri, jangan jadi objek dari ekonomi orang lain. Mari kita terus belajar, terus haus, terus investasi ke kepala kita, isi otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Jangan sampai kita terlena dan akhirnya tenggelam. Oke, itu aja dari gua. Pastikan lo subscribe biar nggak ketinggalan apapun yang nanti akan gua sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.